Komnas HAM akan melakukan peninjauan tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Brigadir J di Kompleks Polri Duren 3. Informasi terbaru akan disampaikan Maria Assegaf langsung dari lokasi. Maria, silakan. Ya, selamat siang Kanata Elita dan juga pemirsa. Betul, memang dijadwalkan agendanya pada hari ini Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua yang sejatinya awalnya diagendakan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, namun kemudian direvisi, diagendakan ulang diundur hingga pukul 3 sore nanti. Hal ini pun juga sudah kami konfirmasi dengan pihak Komnas HAM yang sejatinya memang akan melakukan pemeriksaan nanti sore pada pukul 3 sore. Betul sekali, nantinya Komnas HAM akan didampingi oleh Puslapor Mabes Polri, kemudian tim Inafis Mabes Polri, dan juga oleh kedokteran kepolisian. Tapi sejauh ini yang kami lihat di lapangan, Anata Elita dan juga pemirsa, kami baru melihat ada kedatangan dari tim Puslapor Mabes Polri, dan sejauh ini kami belum melihat kedatangan dari pihak Komnas HAM maupun juga tim Inafis Mabes Polri. Pertanyaannya mungkin apa sih yang akan dilakukan oleh Komnas HAM di tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua? Sebenarnya pihak Komnas HAM akan melihat paling tidak terkait dengan kesesuaian dari segi waktu dan juga kesesuaian dari segi peristiwa tewasnya Brigadir Joshua. Terlebih nanti Komnas HAM juga akan menelisik mengenai adanya obstruction of justice begitu ya, atau upaya penghambatan hukum. Hal ini dilihat tentunya dari konteks pelanggaran hak asasi manusia, karena kalau kita tahu bersama paling tidak dari segi obstruction of justice ini yang paling kentara di publik adalah mengenai pengambilan dekoder CCTV yang jaraknya paling tidak sekitar 20 meter dari lokasi kejadian rumah Irjen Verdi Sambo, di mana hal ini juga memang sedang diselidiki juga oleh pihak kepolisian. Total hingga detik ini paling tidak ada 36 anggota kepolisian yang menjadi terduga pelanggaran kode etik. Dalam hal ini sedang diperiksa oleh Inspektorat Khusus baik di Bareskrim maupun di Mabes Polri. Terakhir kita dengar tentu ada 32 anggota Polri, namun bertambah 4 orang lagi, di mana 4 orang anggota kepolisian yang diperiksa oleh Inspektorat Khusus ini merupakan adalah perwira menengah di Polda Metro Jaya, 3 orang berpangkat AKBP dan juga 1 orang berpangkat Kompol. Tentu dari ke-36 anggota Polri ini nanti akan dilihat sejauh ini apakah keterlibatannya mereka dalam hal obstruction of justice ini. Kita tahu bersama ada kemudian rekayasa di tempat kejadian perkara hingga kemudian menghilangkan barang putih. Ini juga yang kemudian akan ditelisik oleh Komnas HAM dengan mendatangi secara langsung rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua. Kita tentu nanti akan lihat juga informasinya, Komnas HAM juga kemudian akan melihat dan juga memeriksa berbagai komunikasi yang terjadi antara Verdi Sambo dalam hal ini sebagai tersangka dengan sejumlah pihak yang ada di lokasi kejadian. Karena kalau kita melihat berdasarkan CCTV yang ada, paling tidak eksekusi yang dilakukan terhadap Brigadir Joshua ini paling tidak rentan waktunya ada sekitar pukul 17:06 hingga 17:23 detik. Karena pada saat 17:06 ini masih nampak adanya Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo, hingga kemudian pada pukul 17:23 nampak sejumlah rombongan dari istri Verdi Sambo yaitu Ibu PC dengan sejumlah rombongan ajudannya meninggalkan rumah dinas. Jadi dari sinilah nanti Komnas HAM akan melihat keterkaitan dan juga ketersesuaian antara waktu dan juga lokasi kejadian. Kita akan tunggu nanti bagaimanakah pemeriksaan lanjutan yang akan dijalankan oleh Komnas HAM di tempat kejadian perkara di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Anata Elita.